Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, karena hari ini adalah hari pertama untuk pertemuan mata kuliah alat ukur dan pengukuran, di mana materi kita belum ada pada pertemuan kali ini, sehingga hanya pembahasan terkait dengan perkenalan ataupun pengantar dari kuliah alat ukur dan pengukuran serta kontrak kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati. Jadi hari ini saya buat dengan menggunakan video rekaman saja supaya kita tidak perlu ada tatap muka ya. Nanti tatap mukanya akan kita mulai di pertemuan selanjutnya pada saat mulai memasuki materi untuk mata kuliah alat ukur. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Novita Asmailahi, dosen dari jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika, khususnya di Prodi Elektronika. Ya, baik. Di sini ya identitas saya, silahkan nanti ketua kelas bisa mengkonfirmasi ya, silahkan chat ke nomor yang ada di sini, ini adalah WA saya, silahkan konfirmasi bahwa saya adalah ketua kelas TE 1B gitu ya, supaya kalau ada informasi ataupun hal-hal lain saya bisa gampang menginformasikannya. Baik, saya aslinya dari Lampung. Saya lahir dan besar di Lampung, kemudian sekolah di Lampung sampai dengan S1. Saya kuliah di Unila di Pendidikan Fisika Universitas Lampung, kemudian S2-nya baru pindah ke Solo di Ilmu Fisika Murni ya. Kemudian riset interest saya adalah terkait dengan renewable energy ataupun juga tentang, biasanya lebih mudah dimengerti adalah tentang panel surya gitu ya. Oke, ini sedikit materi ya. Kita hanya punya 8 materi yang nanti akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester. Jadi hanya ada 8 materi untuk kurang lebih 16 pertemuan dengan UTS dan UAS. Yang pertama adalah konsep alat ukur dan pengukuran, kemudian metode ataupun teknik pengukuran, serta perbedaan ataupun fungsi dan cara menggunakan alat ukur dalam bentuk analog dan juga digital. Nah, kemudian nanti yang paling penting adalah kita akan belajar tentang alat ukur tegangan, arus, tahanan, dan alat ukur elemen lain, serta saya tambahkan sistem untuk pengukuran sensor dan pengkondisi sinyal. Nah, materi-materi ini nantinya sebenarnya adalah penguatan saja untuk praktek alat ukur yang akan kita laksanakan di minggu praktek begitu ya, sehingga di kuliah alat ukur ini kita santai saja, yang penting kita mengerti dan mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur yang akan kita gunakan. Sebenarnya alat ukur ada sangat banyak sekali, tapi di materi teori alat ukur ini saya hanya memfokuskan pada multimeter, kemudian ada osiloskop dan alat ukur tambahan lainnya ya. Saya juga tambahkan sensor karena nanti di TE akan lebih banyak penggunaan sensornya gitu. Walaupun nanti ada sendiri mata kuliah terkait dengan sensor, tapi untuk pengenalan nanti akan sedikit kita bahas. Gitu ya. Jadi ini adalah 8 materi yang akan kita bahas kurang lebih selama 1 semester. Silahkan nanti bisa untuk dibaca-baca terlebih dahulu jika ingin mengetahui lebih lanjut gitu ya, sebelum masuk ke dalam pertemuan di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ada informasi untuk presentase nilai yang saya gunakan. Yang saya gunakan pada mata kuliah alat ukur adalah untuk penilaian akhir nanti diambil dari UTS, UAS, dan tugas ya. Sebenarnya hanya ada 3, dimana UTS-nya itu 30%, kemudian UAS-nya 30%, tugasnya 40%. Jadi ini saya jadikan 1 ya. 40%. Jadi nilai tugas itu yang paling besar, paling tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat nilai 100 untuk tiga-tiganya, misalnya UTS, UAS, dan tugas dapat nilainya 100, ya secara otomatis dia akan dipersentasekan dan mendapat nilai
100 gitu. Kalau misalnya kalian memprioritaskan saya UAS dan tugasnya saja yang penting dapat 100, berarti kalian pasti akan dapat 70 ke atas gitu. Jadi nilai terendahnya adalah 70 kalau misalnya antara UAS dan tugas semuanya dapatnya 100 gitu ya. Jadi kalian bisa memprioritaskan di materi mana yang kalian paling bisa gitu, paling mengerti. Nah, sedangkan untuk tugas sendiri, tugas di sini kan nanti 40%. Nah, karena dia paling banyak, maka nanti dalam perkuliahan tentu saja tugas yang kalian kerjakan itu akan lebih banyak dibandingkan UTS dan UAS yang hanya 1 kali gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai secara keseluruhan ini akan dikeluarkan dengan prasyarat. Maka di sini saya tulis tugasnya adalah 20%, attitude and presensi itu masing-masing 10%. Padahal intinya ini adalah tugasnya yang 40% ya. Sedangkan untuk attitude dan presensi ini hanya prasyarat saja, etika dasar saja kita dalam berkuliah, bahwa ini adalah syarat untuk mengeluarkan nilai. Kenapa menjadi syarat untuk mengeluarkan nilai? Karena misalnya begini, ada mahasiswa yang dia tidak pernah kuliah sama sekali, berarti secara present, secara kehadiran dia tidak pernah hadir gitu kan, karena tidak pernah hadir, tapi UTS dan UAS kemudian ada ikut ujiannya atau ambil nilai gitu ya. Nah, ketika seperti itu kan jadi dipertanyakan, ini anak tidak pernah kuliah tapi mengambil nilai gitu ya. Jadi nilainya tidak akan dikeluarkan, atau minimal saya akan mengkonfirmasi keberadaan anak ini selama perkuliahan kemana gitu ya. Jadi etika dasar dalam perkuliahan itu harus dijunjung tinggi ya, tidak bolos, kemudian mengikuti perkuliahan, tidak tidur dan sebagainya gitu. Etika dasar saja. Itu untuk penilaian ya, syarat penilaian gitu. Jadi jangan sampai kuliah itu kita hanya untuk mendapatkan ijazah, dapat nilai A, B, C dan seterusnya, tidak. Tapi kita kuliah itu yang penting adalah kita memahami bahwa kita butuh ilmunya gitu, bukan hanya yang penting saya bayar UKT, kemudian saya tidak ikut kuliah, nanti saya tinggal datang ujian, kemudian saya dapat nilai dan saya dapat ijazah gitu. Enggak, tapi kuliah itu adalah untuk mendapatkan skill dan pengetahuan itu yang kalian harus dapatkan, dan itu mahal. Kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan itu di luar perkuliahan. Kalian tidak akan dapat pengetahuan yang ada di dalam kelas. Jadi silahkan untuk hadir dan mengikuti perkuliahan dengan benar gitu ya, dengan penuh etika atau dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesadaran diri untuk mengikuti perkuliahan. Nah, ini referensi saja yang saya gunakan untuk perkuliahan kita. Nah, kemudian ada beberapa kesepakatan yang kita gunakan ya, kita patuhi selama di dalam kelas. Dan kesepakatan-kesepakatan ini adalah kesepakatan yang sudah terjadi di kelas-kelas sebelumnya, begitu. Kenapa saya jadikan kesepakatan supaya tidak ada standar ganda ataupun tidak ada gangguan gitu ya selama kita mengadakan perkuliahan. Yang pertama adalah kalian boleh minum di kelas, tetapi tidak diperkenankan untuk makan ya. Kalau makan jangan ya Dek ya, tidak boleh. Kalau minum boleh di kelas, silahkan. Yang kedua, kemudian dilarang untuk menggunakan handphone selama perkuliahan, kecuali jika diperlukan. Misalnya kalian butuh kalkulator, atau misalnya kalian papan tulisnya tidak terlihat karena terlalu jauh gitu, boleh difoto kemudian ditulis ulang. Karena saya tidak memberikan PPT ataupun materi saya kepada mahasiswa, jadi kalian harus tulis ulang apa yang saya bahas di dalam kelas nantinya gitu ya. Nah, kemudian dilarang menggunakan headset ataupun elektronik sejenis, kecuali kalau misalnya kita perkuliahannya online gitu. Dan kemudian keterlambatan itu dihitung dengan menggunakan izin ya, ataupun ketidakhadiran juga silahkan izin ke ketua kelasnya sehingga dosennya tahu kalian kemana, atau boleh juga izin langsung ke dosennya, ke saya, silahkan mengkonfirmasi bahwa kalian tidak bisa masuk dalam perkuliahan, tidak bisa ikut kuliah karena apa gitu ya. Dan toleransi keterlambatan itu biasanya 15 menit setelah saya masuk gitu.
Kalau lebih dari 15 menit akan saya hitung sebagai keterlambatan. Kalau misalnya pun sudah lebih dari itu, kalian akan saya persilahkan masuk, misalnya sisa 15 menit terakhir atau 30 menit terakhir gitu ya sebelum saya keluar. Kalian baru datang, silahkan saya izinkan untuk masuk ke dalam kelas, tapi dihitungnya alpa gitu ya kalau sudah terlalu lama keterlambatannya tanpa konfirmasi, kecuali misalnya mengkonfirmasi, Ibu, saya ada kendala kenapa sehingga harus terlambat gitu ya. Tapi kalau tidak ada konfirmasi, silahkan masuk ke dalam kelas tapi dihitungnya alpa gitu ya. Jadi boleh duduk, boleh belajar, tapi tetap alpa. Kemudian kuliah pengganti dilaksanakan dengan kesepakatan. Kalau misalnya ada kuliah yang kurang, nanti akan kita gantikan di hari-hari yang lain gitu. Atau misalnya sebenarnya kalau di saya orientasi saya itu bukan pertemuan ya, sehingga pertemuan kita harus 14 atau pertemuannya jadi 18 gitu. Tidak seperti itu. Karena orientasi di kelas saya adalah teorinya, materinya gitu. Jadi kalau materinya memang sudah selesai ya kuliah kita bisa kita online kan saja atau bisa kita jadikan untuk tugas, kecuali kalau misalnya mahasiswanya memang membutuhkan untuk pertemuan. Tapi kalau misalnya materinya ternyata dalam 14 pertemuan belum selesai, nanti akan saya tambahkan pertemuannya gitu. Jadi orientasinya adalah materi atau teori dalam pembelajaran. Tapi kalau pertemuan itu kita bisa fleksibel gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk kontrak dan juga kesepakatan di dalam kelas. Nanti akan kita lanjutkan lagi pertemuannya ataupun materinya di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Kalau saya tidak salah di hari Rabu. Hari Kamis ya. Nanti kita akan bertemu di hari Kamis untuk langsung materi aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup perkenalan dan juga kontrak dari perkuliahan alat ukur dan pengukuran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.